penyampaian saja ya, supaya Anda bisa dapat update saja. TV nontonin rambut bro. Iya boy. Kan aku garasi eksternal, baik garasi di Yartono, baik garasi eksternal. Iku ngurusnya kudu nota, fisik, nota, surat garansi, terus kronologi kejadian. Ribet lah, admin gue tak seru. Ya apa yang boleh surat apa? Kartu garansi lah. Oh no, lengkap untuk Oh, cuman yang golek-golek di gudang di pokok. terus Silakan saya buka Kita lagi online, proses klik. jadi bisa Oke, nggak boleh tentang di kayak tahu. ya. Semakin biasa terus mau apa? Ganti screen. bisa Murni sana dulu. silakan Mobil. jadi diurus. Oh iya. Ya, baik, kita mulai ya. Selamat sore semua. Sore Pak. Pada kesempatan ini kita akan masuk materi minggu ke-14 untuk mata kuliah ini. Pada minggu ke-14 kita bahas tentang judulnya pitching strategi. Jadi strategi untuk mengikuti kegiatan pitching. Pitching kalau kita mengerti kan proses untuk memberi gambaran singkat tentang potensi usaha. Jadi biasanya kegiatannya presentasi waktu singkat, dan kemudian dengan waktu singkat itu sudah bisa menggambarkan apa yang akan dilakukan dengan usaha, potensinya seperti apa. Jadi biasanya gunanya untuk membuat para investor atau orang yang akan mendanai itu nanti tertarik. Nah itu proses pitching namanya. Nah dalam konteks itu kita bawa ke mata kuliah ini, dan kita lakukan pada minggu ke-14 dengan nanti akan saya jelaskan kenapa nanti dilakukan di minggu ke-14 dan kemudian hubungannya nanti apa yang harus Anda lakukan untuk UAS. Jadi di dalam pitching strategi yang kita maksudkan di sini adalah proses untuk meyakinkan pada pihak lain, tidak hanya investor gitu ya, dalam konteksnya yang lebih luas. Dalam artian kita menceritakan masalah potensi usaha, masalah dan potensi usaha untuk bisa didanai. Nah, salah satu konteks pendanaan biasanya hibah. Hibah itu untuk mendapatkannya kita membuat proposal. Jadi pitching yang dimaksud bisa arti kita membuat proposal gitu ya.
karena proposal tujuannya juga untuk meyakinkan orang lain, dan orang lain itu nanti tertarik atau mau mendanai kegiatan kita. Jadi pitching yang dimaksud dalam mata kuliah ini konteksnya luas, tidak harus presentasi oral, tapi juga bisa berupa presentasi dalam bentuk tulisan, antara lain proposal. Nah, untuk mata kuliah ini yang dipakai adalah proposal PKMK namanya. PKM itu program kreativitas mahasiswa, kemudian K itu adalah skema khusus dari beberapa skema yang ada di PKM. Ada banyak skema di PKM dan salah satunya adalah kewirausahaan. Makanya PKM kewirausahaan, dan itu sesuai dengan mata kuliah ini yang tujuannya untuk melatih kemampuan wirausaha. Nah, harusnya kalau dari bentuk yang seperti itu, pitchingnya itu harusnya di awal, berarti kan harusnya adanya di minggu-minggu pertama. Terus baru asumsi itu biasanya nanti ada proses pendanaan, pelaksanaan, kemudian nanti ada proses untuk pemasaran seperti yang Anda sudah lakukan di Unovest kemarin, kemudian nanti ada semacam evaluasi kinerja. Nah, itu harusnya kan kayak gitu secara normal. Tapi di mata kuliah ini karena satu dan lain hal dan masalah teknis dan segala macam, akhirnya ya pitching itu kita taruh di belakang. Ya, jadi pengertian pitchingnya jadi terbalik, ya prosesnya pembuktian kegiatannya justru bentuknya dilakukan di belakang. Nah, ada plus minusnya. Plusnya adalah kalau Anda seakan-akan Anda sudah mengerjakan sesuatu kan dari awal, dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-13, dan di minggu ke-14 justru diminta untuk merencanakan sesuatu kan. Proposal itu kan rencana gitu kan. Nah, itu artinya Anda sebenarnya sudah punya, tinggal menuliskan berarti. Gak beda dengan kalau Anda belum melakukan gitu kan, harus membayangkan, harus brainstorming atau harus ada segala macam gitu yang cukup lama, sehingga prosesnya nanti sulit untuk memulai membuat proposal. Nah, dengan kondisi Anda justru balik, sudah ada dari awal, bisnis plannya sudah ada, produknya juga sudah dibuat sampelnya atau beberapa, terus kemudian sudah ada usaha yang dilakukan juga, sudah ada proses untuk pemasaran dan segala macam. Nah, semua nanti sudah menjadi bahan yang tinggal dituliskan dalam proposal. Nah, tapi nanti berarti minusnya adalah urgensinya sudah berkurang kan, urgensi untuk mendapatkan pendanaan, urgensi untuk bisa meyakinkan investor itu sudah berkurang, karena kan bukan lagi untuk mendapatkan, tapi untuk semacam mempelajari pitching yang dikaitkan dengan bisnis. Nah, artinya urgensinya sudah berkurang. Itu minusnya. Nah, tapi plus-plusnya banyak. Nah, plus-plusnya program PKM kewirausahaan ini atau pembuatan PKMK yang dikaitkan dengan mata kuliah Anda ini nanti pertama menjadi pengganti UAS. Jadi Anda membuat proposal, itu nanti proposalnya akan menjadi pengganti UAS. Anda tidak ada UAS secara persis, tapi membuat atau memasukkan proposal PKMK ini. Dan plusnya berikut yaitu jika Anda membuatnya dengan baik dan sungguh-sungguh, nanti akan menjadi seleksi untuk dimasukkan ke nasional. Jadi apa yang Anda tulis nanti kita tabung, nanti diteruskan ke DPK oleh UIH, akan diteruskan ke DPK, kemudian DPK nanti akan mengkoleknya pada saat ada kesempatan untuk memasukkan ke nasional. Tidak hanya lewat PKM gitu, bisa jadi nanti lebih cocok mungkin ke P2MW, ada banyak bermacam lomba atau kegiatan yang nanti bisa menyalurkan apa yang Anda tuliskan. Itu plus berikutnya gitu ya. Nah, kalau bagus juga ya Anda nanti dapat pendanaan, ternyata memang dipilih oleh reviewer nasional
Setelah dimasukkan, ternyata dipilih oleh Perifer Nasional, Anda didanai. Pada intinya Anda akan mengulang proses saja, proses yang sama yang sudah Anda lakukan sebelum membuat proposal. Ternyata proposalnya dimajukan ke nasional dan itu didanai, kan berarti melakukan kegiatan yang sama lagi, melakukan proses penjualan, produksi dan segala macam. Artinya itu sudah terus lagi karena Anda sudah lakukan sebelumnya, tinggal diulang dan tidak harus bingung lagi dengan proses pengerjaannya. Nah, ini yang disebut dengan plus berikutnya. Banyak sekali plusnya. Kalau berprestasi lebih nanti sampai proses PKM itu sampai ada istilahnya ke PIPNAS, ke nasional, ada berapa kali tahapan, itu nanti bisa diganjar di siswa atau segala macam, prestis dan segala macam. Itu plus-plusnya. Ya, kemudian ya sekarang masuk lagi ke teknisnya. Teknis untuk khusus pembuatan proposal PKM K, kemudian nanti pengganti UAS, itu teknisnya sudah ada di ULS pada bagian terakhir di bawah. Anda masuk di mata kuliah KWI di bagian bawah. Saya harap Anda membacanya karena nanti supaya jangan Anda bingung siapa yang upload, kemudian kapan uploadnya, apa yang diupload, di mana uploadnya, itu ada semua di sini ya. Yang pertama adalah yang membuat proposal PKM itu, PKMK itu tim. Jadi tim yang sudah ada, yang sudah terbentuk itu menjadi tim yang sama untuk pembuatan proposal PKMK. Nilainya kan berarti nilai tim. Dan nanti yang mengupload hanya ketua saja. Yang lain tidak ada perlu untuk melakukan apa-apa. Absen Anda diasumsikan hadir semua di ujian. Jadi tidak ada ujian, tidak ada absen untuk ujian, tapi diasumsikan hadir semua, tapi akan dikonfirmasi dengan nama di proposal. Jadi kalau tidak ada nama Anda di proposal, Anda dianggap tidak ikut UAS. Gitu ya. Jadi pastikan nama Anda ada di proposal yang diupload oleh ketua saja. Nanti di form untuk memasukkan proposal PKMK atau UAS itu ada pertanyaan nama ketua, nama anggota gitu ya. Ketua yang memasukkan nanti akan mengisi itu nanti. Dan judul segala macam sehingga terekam, dan itu yang akan kita konfirmasi dengan data mata kuliah, data peserta mata kuliah. Jadi asumsinya hadir semua, istilahnya itu di override gitu ya, dianggap hadir semua. Nah kemudian ada dua link di sana. Link yang pertama itu berisi tentang panduan PKM. Nah, jadi konteksnya adalah PKM itu kan kegiatan nasional dan dia punya format panduan khusus. Artinya kalau kita katakan atau kita ingin membuat proposal PKM, kita harus mengikuti panduan itu. Tidak boleh tidak. Kalau tidak mengikuti, ya kita mengkonversinya dengan UAS, berarti nilai Anda berkurang. Jadi tidak mengikuti atau tidak sesuai format atau tidak sesuai dengan yang diharapkan, isi pendahuluannya, isi macam-macamnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh panduan, berarti itu berkonsekuensi dengan nilai. Karena kita mengharapkan Anda membuat proposal PKM yang baik. Kemudian konteksnya adalah konteks membuat proposal PKM, bukan konteks untuk membuat tugas mata kuliah. Jadi kalau di dalam proposalnya jangan menyebut tim mata kuliah KWI ini akan bekerja ini enggak, tapi Anda menyatakan tim mahasiswa yang Anda beri nama sendiri, nama tim biasanya gitu ya, yang itu mengusulkan kegiatan ini gitu. Jadi konteksnya itu konteks sebagai tim mahasiswa yang ingin memasukkan proposal ke PKM kewirausahaan. Jadi jangan ada kata
tugas mata kuliah gitu ya di dalam bagian isi dari proposal PKN kewirausahaan. Kemudian link yang pertama itu juga berisi banyak hal, panduan tadi, terus ada template juga. Template itu artinya Anda nggak perlu nulis dari nol, judulnya di mana, daftar isi di mana, gitu sudah ada semua. Sudah ada dalam bentuk template, tinggal di copy paste, tinggal disesuaikan atau dirubah kata-katanya sesuai dengan apa yang Anda punyai. Jadi dan malah jangan dirubah malah ya, paragrafnya jangan berganti gitu ya, karena paragraf itu bagian dari yang ada di panduan. Paragrafnya itu 1,15, jadi aneh memang, tidak 1,5, tidak 2, tidak 1, tapi tidak 1,15 spasinya seperti itu, sehingga itu sudah dibuat dan Anda jangan berubah malah ya. Kalau dirubah berarti nanti malah akan salah. Kemudian ada banyak format yang lain, kiri kanan, margin atas bawah, kemudian fontnya juga itu sudah sesuai semua. Jadi jangan dirubah, tinggal diganti saja sesuai dengan isi. Nah, jadi artinya sudah sangat memudahkan Anda ya untuk membuat proposal PKM. Tidak harus dari nol. Kalau saya klik ini, nanti isinya ada template, ada judul, ada panduan, kemudian ada contoh juga diberikan. Jadi contoh proposal PKM yang sudah lolos, ini saya klik dari link yang pertama tadi. Jadi kalau ingin tahu style cara nulis yang seperti apa yang dianggap sebagai proposal PKMK yang bagus, itu sudah ada contohnya. Ini 2 contoh yang berhasil mendapatkan pendanaan. Jadi tinggal diikuti gitu ya. Semakin baik mengikuti panduan dan semakin sesuai dengan apa yang diinginkan oleh PKN kewirausahaan, maka nilai UAS-nya akan semakin tinggi. Ya, bagian yang Word itu template yang tadi saya maksud. Kemudian ada judul-judul PKM yang, karena biasanya nanti ada hubungan dengan mengambil judulnya sangat penting juga untuk bisa dinilai dengan baik. Nah, judul-judul PKM-nya contoh yang berhasil sudah ada, tinggal membaca. Saya buka yang terkait dengan template langsung ya. Ya, yang terkait dengan template ini di bagian isi, yaitu pertama yang di atas itu judul PKMK online, silakan isi di apa saja pakai HP saja. Saya buka online supaya Anda bisa pakai HP saja, tidak perlu di judul yang warna kuning itu tinggal diganti judul PKMK Anda, terus nama kelompok memang ada kode gitu ya, tidak apa-apa karena ini nanti akan dihapus ketika kita kirim ke nasional, dan kemudian NRP, nama dan segala macam. Kemudian nanti ada kaitan dengan daftar isi di pertama ini, terus ada bab ini sudah diarahkan juga, ada promnya juga, isinya apa, bab 1 sampai dengan bab 4. Nah, yang merah-merah itu tinggal diganti nanti, tapi merah-merah itu sebagai petunjuk juga apa yang harus diisikan. Kemudian sampai dengan format untuk lampiran juga sudah ada di sini. Ya, format untuk lampiran. Nah, pada format untuk lampiran ini,
Ya mudah-mudahan suara saya terdengar ya. Pada format untuk lampiran ini nanti lampirannya ada empat yang wajibnya. Yang pertama itu nanti biodata, ketua, anggota, dan kemudian dosen pembimbing ini belum perlu. Nah, maka saya perlu memberi batasan dulu bahwa tadi kan saya sebut bahwa PKMK ini pengganti UAS. Jadi untuk saat sekarang Anda gunanya untuk masukkan sebagai pengganti UAS. Tapi kita akan tabung untuk bisa dikirim ke nasional. Maka nanti yang Anda kirim itu adalah file PDF-nya yang sudah hasil konversi dari Word nanti utuh satu file. Terus tapi Word-nya juga dikirim. Ya, karena tujuannya kayak itu tadi, supaya ketika kita sudah koleksi PKMK Anda sekarang, kemudian nanti akan diusulkan tahun depan biasanya pembukaannya, karena pembukaan yang tahun sekarang sudah berlangsung bulan ini. Nah, berarti ini nanti akan dikumpulkan di tahun depan. Nah, tapi nanti itu kan ada lagi negosiasinya nanti ya. Bisa jadi Anda sudah mau lulus gitu ya, sudah tidak mungkin timnya bekerja lagi kalau mau dimasukkan ke nasional, sehingga tidak semua nanti bisa dikirim ke nasional. Itu tapi urusan belakangan sebenarnya ya. Cuma kita sudah mengantisipasi dengan Anda masukkan proposalnya nanti ke dalam link yang diminta itu, yang dimasukkan nanti satu file PDF utuh hasil kompilasi dari semua bagian-bagian, terus dengan yang bagian-bagiannya dikirim juga yang Word-nya. Nah, Word-nya itu berisi template yang sudah diisi ini. Dan ada 4 lampiran. Untuk lampiran 1 itu biodata ketua dan anggota, kemudian dosen pendamping tidak perlu. Jadi dosen pendamping tidak perlu, karena kalau ke nasional kita nanti akan carikan gitu dosen pendampingnya, atau Anda yang mengusulkan itu nanti ada proses lagi di sana. Tapi untuk UAS itu belum perlu sekarang, sehingga dosen pendamping tidak perlu. Justifikasi anggaran pasti, susunan organisasi itu tetap, kemudian surat pernyataan ketua pelaksana, di dalamnya ada materai seharusnya, tapi untuk pengganti UAS tidak perlu materai dulu, cukup tanda tangan ketuanya saja. Nah, bentuknya untuk yang lampiran, ini lampiran biodata, masing-masing orang nanti membuat, ya ini perlu perlu dengar dengan baik ya. Jadi masing-masing Anda nanti membuat kopi ini, terus sudah diisi biodata itu diberi tanda tangan basah. Nah, tanda tangan basah bukan scan ya, tanda tangan basah. Jadi Anda print, sesudah Anda isi, Anda print, kemudian ditandatangani, kemudian scan satu halaman itu, kemudian ditempel ke sini. Menutupi ini atau menggantikan ini ya. Jadi benar-benar yang ditempel itu satu halaman, bukan satu tanda tangannya yang di scan yang kemudian ditempel ke daftar yang sudah ada gitu ya, sudah yang diisi ya, ngerti ya. Jadi bukan tanda tangannya di scan ditempel, tapi hasil yang sudah diisi itu di print, ditandatangani, di scan satu halaman ya, itu namanya proses tanda tangan basah. Karena di nasional seperti itu nanti yang diminta. Dan juga yang kedua, selain dari memang itu nasional mintanya kayak gitu, ini juga sebagai sarana untuk membuat Anda mengerjakan bareng-bareng gitu ya. Jadi ada yang titik nama saja gitu ya, sekurang-kurangnya dengan membuat biodatanya dan kemudian menandatangani dengan proses seperti itu, berarti ada tanggung jawab untuk membuat proposalnya. Syukur-syukur juga ada sumbangsaran pada bab yang ditulis atau yang dibuat. Nah, jadi setiap orang berarti dimulai dengan urutannya dari ketua di atas, biodata format yang sama nanti di copy untuk sejumlah anggotanya, kemudian nanti akan diisi apa yang diminta di atasnya, di kolom-kolomnya, terus nanti ada tanggal dan ada tanda tangan ya, nama, tanda tangan, sekali lagi tanda tangannya tanda tangan basah.
Kalau Anda ya mengakali dengan cara lain, misalnya dibuat jadi image gitu, kemudian konversi lagi jadi PDF gitu ya, kan bisa menghilangkan jejak kotaknya gitu ya. Ya kalau Anda lakukan mungkin kita sukar untuk mendeteksinya, tapi sekurang-kurangnya kita sudah mengatakan itu yang nantinya merupakan kebiasaan atau yang diminta oleh di nasional. Kalau di nasional mungkin nanti ada cara untuk mendeteksi seperti itu gitu ya. Kalau kita mungkin atas dasar kepercayaan saja ya silahkan jangan dilakukan gitu saja. Tapi sebaiknya tantangan pasar gitu ya, lakukan tantangan pasar. Mungkin karena malas atau untuk men-scan satu halaman gitu, jadi diakalin di warnanya supaya tidak ada tanda kotaknya, kemudian di konversi menjadi PDF-nya, tapi ada PDF image kan. PDF image itu menghilangkan kotak yang biasanya di hasil scan gitu ya, jadi nggak kelihatan nanti sebagai tempelan dari scan. Biasanya ada yang kayak gitu. Nah, kemudian yang tadi di lampiran 4 itu tidak perlu ada materai, karena Mubazir juga ada materai karena keperluannya belum untuk ke nasional. Jadi ini sudah pernyataan ketua pelaksana, sudah pakai kop bayang, kemudian nanti ada materai tidak perlu dibuat, cukup tanda tangan dari ketua saja. Prosesnya kayak juga tanda tangan basah. Jadi untuk ketua melakukan 2 tanda tangan basah pada biodata dan pada surat pernyataan ketua pelaksana. Kemudian yang di bagian kanan kiri ketua program studi itu tidak perlu, juga tidak perlu diisi, biarkan kosong. Jadi yang ada cuma tanda tangan ketua dan tapi tanda tangan basah untuk melatih atau untuk memastikan ketuanya memang sudah bertanggung jawab untuk kegiatan atau mengupload proposal PKMK. Ada kasus kelupaan dan baru sudah diingatkan anggotanya, ketuanya baru mengupload proposal. Nah, Anda jangan sampai seperti itu ya. Dari sekarang harus koordinasi dan pastikan ketuanya untuk men-submit sebelum tanggal yang diberikan. Tanggalnya ya kita berikan, tanggalnya 2 Juli, deadline-nya 2 Juli 2025 ya, 2 Juli 2025 ada bagian ini ya, 2 Juli 2025 sebelum tengah malam 23.59. Nah, kegiatan PKM kewirausahaan ini atau PKM itu di nasional itu sudah berlangsung lama, sampai sekarang mungkin sudah yang ke 38 tahun gitu ya. Jadi artinya panduannya sudah berubah tiap tahun, dan yang kita pakai yang paling terakhir itu adalah panduan 2025. Jadi kalau templatenya, mungkin saja templatenya ataupun slide presentasi yang akan saya sajikan bisa jadi nanti berbeda dengan panduan 2025, maka kita mengacu ke panduan 2025. Nah, panduan 2025 itu panduan itu bentuknya yang ada gambar lampu yang ini ya. Nah, ini panduan dari PKM K 2025. Mudah dicari di Google gitu ya, sudah mudah dicari, bentuknya ini yang terakhir. Dan kalau ada kesalahan, typo atau kelupaan dari dosen pada slide-nya, kemudian ada juga mungkin perbedaan di template gitu ya, maka yang dipakai adalah apa yang ditulis di panduan. Contohnya itu adalah yang saya sudah melihat kemarin file presentasi ini, nanti ada kesalahan pada bagian
jumlah dana yang diusulkan yang diminta itu tertulis 6 sampai 10 juta, ternyata panduan yang terbaru adalah 5 sampai 8 juta. Jadi tidak boleh di bawah 5 juta dan tidak boleh lebih dari 8 juta. Itu dana yang diusulkan atau diminta. Nah, itu berasal dari panduan yang terbaru 2025. Jadi Anda harus membaca panduan untuk memastikan segala sesuatunya sesuai dengan yang terbaru. Oke, baik, kita sekarang masuk pada yaitu sekilas pada bagian-bagian yang nanti Anda perlukan atau Anda program kreativitas mahasiswa ini nanti perlu di upload pada link yang kedua. Ada 2 link. Link yang pertama materi, link yang kedua itu berisi tempat untuk upload. Ya. Nah, tempat untuk uploadnya itu kalau nggak salah bentuknya Google Drive. Jadi ada isian-isian dulu, baru nanti ada tempat untuk mengupload file. Nah, itu di link yang kedua, tolong diperhatikan supaya diisi. Nah, di link yang kedua ya, nanti link yang kedua berisi inputan dari ya. Oke, kemudian ya kita masuk pada panduan. Materi pada hari ini ya, kita atau sejauh ini ada yang ini dulu tidak? Ada yang ingin bertanya dulu tentang materinya tidak? Penjelasan dari apa yang harus Anda upload di proposal di UAS. Jadi Anda mengupload proposal gitu ya, tapi proposal itu nanti disebut dengan UAS. Nah, dan yang mengupload hanya ketua saja. Yang anggota cuma tinggal memastikan ketuanya ya upload gitu, jangan sampai lewat. Deadline-nya ada, terus tempatnya ada di URS. Kemudian cara membuatnya ada di materi panduan. Kemudian contoh juga sudah ada. Terus template juga sudah ada. Dan yang lain adalah bab 1 sampai bab 4 itu nggak banyak. Paling banyak atau maksimal 10 halaman. Jadi maksimal malah, sehingga kalau lebih dari 10 halaman Anda malah dikurangi nilainya. Jadi bab 1 sampai bab 4-nya ya. Kalau lampirannya itu tidak termasuk dari hitungan itu, karena itu yang kenapa kita pakai itu, karena itu aturan di nasionalnya seperti itu gitu ya. Jadi aturan di panduan PKM mengatakan bab 1 sampai bab 4-nya itu maksimal 10 halaman. Nah, itu juga harus Anda ikuti. Jangan sampai lebih malah ya. Kalau lebih nilai Anda dikurangi. Kemudian berarti kan tidak terlalu banyak ya materi yang sudah Anda dapatkan sebelumnya, kan sudah cukup banyak, mulai dari bab 1 value tentang kewirausahaan Anda, kemudian proses bisnis, bisnis kanvanya juga sudah ada, kemudian juga sudah ada hitungan usahanya juga begitu, kemudian ada metode pembuatannya juga sudah ada, desain thinkingnya sudah ada. Itu materi-materi yang Anda bisa cuplik gitu untuk dimasukkan di proposal, dan sesuaikan dengan apa yang diminta oleh PKM kewirausahaan. Apa saja yang harus masuk, misalnya kalau perlu ada survei pasar gitu ya, berarti Anda harus memasukkan survei pasar yang sudah pernah Anda buat. Atau kalau diperlukan perhitungan BEP gitu, maka mungkin Anda itu masukkan juga perhitungan BEP misalnya, seperti itu ya. Itu sesuaikan dengan permintaan dari PKM kewirausahaan. Nah, dengan 10 halaman ya dibagi-bagi berapa orang, satu orang berapa halaman sudah selesai ya. Tinggal mengkompilasinya, menjadikan satu proposal yang bagus, yang utuh gitu ya.
mungkin dalam waktu berapa hari sudah bisa selesai. Oke, itu secara teknis global dulu. Sampai sejauh ini saya minta pendapat Anda atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan dulu sebelum sedikit lebih detail tentang bagaimana proposal PKMK yang baik yang harus dibuat. Yes, halo. Oke, baik, Ya. kita sedikit Oke. bagian yang terkait dengan apa yang dibuat nanti supaya disebut sebagai PKM, Oke. proposal PKMK yang baik. Yes. Proposal PKMK namanya PKM kewirausahaan, berarti kita harus ngikut dengan 40 apa KVA, yang dimaksud Joko. dengan PKM kewirausahaan. Tapi ini 40 ideal KVA. dalam artian ada sedikit KV, perbedaan A, dengan K, mata kuliah Anda ya. Mata kuliah Kilo Anda itu volt lebih ke ampere, arah K, kewirausahaannya, bukan ke Iya. PKM-nya. PKM itu kan namanya juga program kreativitas Sudah, mahasiswa. itu aja. Jadi unsur kreativitasnya yang lebih dinilai. Oke, terima Tapi kasih. kalau yang di kewirausahaan itu adalah jiwa kewirausahaan atau bagaimana berwirausahanya yang lebih difokuskan, sehingga ada sedikit perbedaan titik fokus ya. Cuma ya tetap saja kita jalankan dan kemudian mana yang bisa dioptimalkan, misalnya memang wirausahanya sudah ada, ternyata produknya juga cukup kreatif gitu ya, berarti itu nanti akan jadi nilai lebih ketika dikirim ke nasional. Tapi kalau untuk ukuran dari mata kuliah, yang lebih penting adalah kewirausahaan. Nah, untuk di nasional yang dimaksud dengan PKM kewirausahaan itu adalah pertama kreativitas dari mahasiswa untuk berwirausaha. Terus adanya analisis situasi terlebih dahulu, ada survei pasar. Terus yang ketiga, mahasiswa bisa bermitra dengan kelompok masyarakat, tapi yang bakal didana itu mahasiswanya, bukan kelompok masyarakatnya. Jadi kalau membuat tas misalkan, kemudian tasnya butuh penjahit, ya, bantuan penjahit, maka kalau meminta pendanaan dari pemerintah dengan proposal PKMK itu bukan untuk mendanai penjahitnya, tapi mendanai kegiatan usaha dari mahasiswanya. Itu yang disebut dengan PKMK. Terus ada perencanaan usaha, kemudian digunakan nanti dana itu untuk modal usaha. Jadi artinya memang tidak berkaitan dengan honor gitu ya, tidak berkaitan dengan profit yang diambil oleh yang diberikan ke pengusul gitu ya, bukan untuk profit ke pengusul, tapi untuk membantu modal usaha. Itu dipandang dari proposal PKM nantinya. Nah, yang perlu juga Halo. untuk kewirausahaan itu tidak ada penelitian. Apa-apa? Jadi produk Anda bukan produk coba-coba 2250. melihat ada buat 2-3 produk, Oh. kemudian nanti akan dipilih produk tertentu untuk yang akan Koko berapa? dibuat. Tidak. Posisinya sekarang adalah Anda sudah tetapkan produk yang Iya, terbaik 40 yang kafe. nanti Koko berapa? akan Anda jadikan usaha. Jadi Oh, tidak iya. ada kegiatan penelitian. Mantap. Yang ada itu Iya. Oke. usahanya. Ya, siap-siap. Jadi pembuatan Oke, thank itu you. bukan pembuatan atau pemilihan atau analisa atau segala sesuatu yang tidak dilakukan proses usaha gitu, itu bukan itu ya bukan tidak termasuk dalam PKM kewirausahaan. Jadi ketika Anda mengusulkan di PKM kewirausahaan, Anda mengatakan saya akan menjual produk ini. Produk ini adalah produk yang terbaik yang kami yakini atau kami punyai, dan ini akan dijual dengan cara seperti itu, prosesnya membuatnya seperti itu. Nah, itu yang ditulis di PKM kewirausahaan. Terus nanti di PKM kewirausasahaan yang mengusulkan, ya ini pasti sudah terpenuhi ya, karena berkaitan dengan mahasiswa S1, kemudian kelompoknya berjumlah 3-5 orang, termasuk ketua itu. Nah, sekarang biasanya ada pertanyaan tentang ini, Pak, kelompok kami lebih dari 5 gitu ya.
Kemudian ada juga yang kayak gini, ya nggak punya teman gitu ya, nggak punya kelompok gitu, tapi ingin ada nilai UAS-nya gitu ya, buat sendiri gitu. Jadi kelompoknya hanya berisi 1 orang. Harusnya itu tidak terjadi. Harusnya kelompok ini sudah didesain dari awal oleh mata kuliah gitu ya, yang sudah sesuai dengan PKM kewirausahaan. Kecuali yang jumlah lebih dari 5-nya biasanya ada juga gitu ya, karena ya mungkin di awalnya tidak terlalu diketatkan gitu ya. Untuk kebutuhan dari UAS itu masih kita tolerir asalkan itu kelompok yang sudah dibentuk dari awal ya, tidak karena memang Anda nggak punya teman atau ingin nempel ke yang lain gitu ya, kemudian mengaku berada di kelompok yang lain sehingga kelompok itu jumlahnya lebih dari 5. Nah, itu berarti tidak diperbolehkan. Oke, kemudian nama pengusul ditulis ya, tapi tadi ditulisnya kalau kita makainya di bagian atas tadi dari daftar isi, seharusnya kalau di nasional itu nanti diinput biasanya, diinput masuk ke dalam sistem di web. Kemudian kegiatan kewirausahaan boleh lintas bidang ilmu karena karena sifatnya memang harus lintas bidang ilmu, jadi justru disarankan untuk beda jurusan gitu ya, tidak beda prodi, tidak hanya satu prodi tertentu. Terus, nah ini juga yang biasanya kita harus bedakan antara untuk kebutuhan UAS dengan yang di nasional. Kalau di nasional itu kewajibannya keanggotaannya berasal dari 2 angkatan yang berbeda. Jadi tidak boleh satu angkatan yang NRP-nya tahun yang sama, tidak boleh. Ya, tapi untuk kepentingan di UAS untuk PKMK ini kita masih perbolehkan karena memang belum ada urgensi untuk dikirim ke nasional. Tapi ketika mau dikirim ke nasional nanti kita yaitu merombak timnya supaya ada 2 angkatan yang berbeda. 2 angkatan yang berbeda itu untuk mengatasi kalau sudah lulus gitu ya. Jadi ketika diusulkan ternyata semuanya sudah mau lulus gitu ya, sehingga sudah kadung didanai, kemudian nggak ada yang ngerjain gitu ya. Itu biasanya konsekuensinya ke universitas. Universitas nanti akan dimarahi oleh kementerian. Nah, kalau 2 angkatan yang berbeda kan pasti ada yang masih mengerjakan karena masih angkatannya di bawah dari yang sudah mau lulus. Jadi ada cadangan untuk yang mengerjakan. Kemudian, ya ini besarnya dana kegiatan per judul itu di panduan yang terbaru bukan 6 juta tapi 5 juta. Kemudian maksimalnya 8 juta, bukan 10 juta. Jadi untuk yang nomor 7 besarnya RAB yang diusulkan itu disesuaikan dengan yang terbaru, panduan terbaru. Tulisannya harusnya 5 juta dan 10 juta. Kemudian ada dana tambahan dari perguruan tinggi sebesar 2 juta yang wajib ada. Wajib ada itu artinya tidak harus 2 juta tapi maksimalnya 2 juta. Nah, itu bentuknya itu tidak harus in cash ya, karena jarang juga universitas untuk pengusulan dari kegiatan itu harus menyediakan in cash sebesar 2 juta. Bentuknya in kind. Pengertian in kind yang in cash itu adalah in cash memang uang yang diberikan, tapi in kind itu bisa berupa nilai barang, bisa berupa nilai jasa yang kemudian dikonversi menjadi rupiah. Dan itu diasumsikan menjadi kontribusi dari perguruan tinggi. Contoh yaitu kalau ada mahasiswa Ubaya misalkan ada rapat-rapat untuk kegiatan PKM kewirausahaan ini butuh sinyal, butuh internet gitu ya. Nah, diasumsikan menyewa internetnya atau menggunakan internet dari Ubaya. Dan itu dituliskan menjadi sumbangan kontribusi dari Ubaya untuk pembuatan proposal PKM kewirausahaan Anda. Dan itu nanti didominalkan, apakah setelah 1 bulan nanti 100.000, sehingga kalau pelaksanaannya 7 bulan berarti dari Ubaya sudah ada kontribusi sebanyak 700.000. Nah, itu dibunyikan nanti di RAB. Nulisnya RAB-nya seperti yang ada di
seperti yang ada di template, bentuknya ada di bab 4, yaitu pembuatannya seperti ini nanti. Jadi dari ukuran tinggi berapa banyak, bentuk bahan habis sewa dan jasa misalkan, minta dari permawanya misalkan 2 juta, kemudian yang dari ukuran tinggi sewa dan jasa itu ada 1 juta. Demikian juga untuk transportasi lokal, misalkan minta ke dermawanya 1 juta, ke ukuran tinggi misalkan 500.000 misalkan gitu ya. Nah itu nanti ditulis dan dijumlahkan di sini jumlah yang dermawan. Jumlah yang dermawan ini yang di bagian sini yang tidak boleh kurang dari 5 juta, tidak boleh lebih dari 8 juta. Yang bagian sini jumlahan dari nomor 1, 2, 3, dan 4 yang dermawan ada di sini. Kemudian jumlahan yang untuk perguruan tinggi nomor 1, 2, 3, dan 4 ada di sini. Di perguruan tinggi itu maksimal 2 juta. Kemudian yang dari instansi lain itu yang 1, 2, 3, 4 boleh 0 ya, karena tidak ada kewajiban harus ada. Yang harus ada itu adalah yang dari perguruan tinggi. Nanti ditulis di sini nanti 5 juta, antara 5 juta sampai 8 juta. Kalau Anda buat kurang dari 5 juta berarti juga berkonsekuensi pengurangan nilai Anda. Kalau Anda buat lebih dari 8 juta akan berkonsekuensi pengurangan nilai Anda juga. 5 juta itu rasionalnya seperti ini. Kalau Anda minta kegiatan Anda didukung dana gitu ya, masa minta 500.000 harus buat proposal gitu ya, dan harus bersusah payah untuk membuat proposal 10 halaman gitu ya. Jadi nggak worth it gitu. Nah itu berarti ya minimal 5 juta lah gitu ya untuk membuat kegiatan itu memang perlu pendanaan. Nah sedangkan kalau 8 juta itu terkait dengan kekuatan anggaran dari pemerintah, karena biasanya proposal PKM itu masuknya itu sampai 60 ribuan gitu ya, 60 ribuan, 50 ribuan di dana itu mungkin sampai 40 ribuan. Berarti 40 ribu dikali dengan 8 juta saja sudah berapa miliar gitu kan. Jadi itu terkait dengan kekuatan anggaran pemerintah. Nah jadi range-nya seperti itu, dan kita ikuti dengan cara mengkonversi menjadi kewajiban nilai. Kalau kurang dari 5 dikurangi nilai Anda, kalau lebih dari 8 juga berkonsekuensi pengurangan nilai. Nah untuk ya berikut sekarang PKM kan sudah berubah ya. Jadi dulu PKM ini ada salah satu alasannya karena untuk mengimplementasikan MBKM. Sekarang kan sudah berubah, namanya berdampak gitu ya. Jadi segala sesuatu itu dikaitkan dengan berdampak. Ada program yang terbaru, mungkin Anda mengikuti, namanya magang berdampak. Magang berdampak itu kayak MSIB dulu gitu ya. Jadi boleh mengikuti magang untuk ke perusahaan-perusahaan yang ditunjuk oleh kementerian dalam waktu 1 semester atau 2 semester, dan nanti dikonversi menjadi nilai SKS Anda penuh dalam 1 semester. Jadi Anda tidak perlu kuliah gitu ya. Anda langsung mengikuti magang bekerja di perusahaan-perusahaan yang nanti ditunjuk oleh kementerian, dan nanti bisa dilihat di webnya kementerian, namanya magang berdampak. Dan biasanya juga ada uang sakunya juga, kemudian ya prosesnya Anda bekerja seperti karyawan juga gitu ya, dan waktunya biasanya full hingga kalau luar kota gitu sampai ya seperti orang bekerja lah gitu ya, dari pagi sampai sore. Itu proses yang disebut dengan magang berdampak. Nah sekarang semuanya tagline-nya adalah berdampak. Jadi untuk yang PKM ini juga PKM-nya PKM berdampak. Nah PKM yang dipakai sekarang ini
Yaitu sistematikanya sih hampir sama ya. Tadi sudah saya sebutkan. Ini sistematikanya dari bab daftar isi sampai dengan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Kemudian ada 4 lampiran. Kemudian nanti ada format untuk ukuran dari fontnya, pilihan fontnya juga, letak kiri, letak kanan, atas bawah, terus kemudian spasi, semua diatur. Ada di panduan dan dipakai di template. Itu yang lebih detail tentang proposal, dan detail lagi ya tinggal dibaca di panduan. Dan kalau ada ini mata kuliah ini masalahnya dosennya kan beda-beda, ganti-ganti untuk tiap pertemuan. Nah, saya akan memperbolehkan Anda untuk bertanya kepada saya, tapi memang hanya pada materi yang terkait dengan PKM kewirausahaan. Jadi Anda bisa bertanya pada saya melalui WhatsApp atau Anda kontak saya pada nomor itu. Ya, silakan untuk kontak untuk menanyakan khusus yang terkait dengan PKM kewirausahaan. Mungkin Anda ragu untuk tentang masalah fontnya tadi, masalah format, kemudian ada ketentuan kapan uploadnya segala macam, Anda ragu gitu ya, atau konsultasi isinya juga boleh gitu ya, karena memang belum ada dosen pembimbing secara khusus yang ditunjuk. Nah, Anda bisa bertanya pada saya, sesempatnya saya balas. Yang terkait dengan PKM kewirausahaan secara detail sudah saya sampaikan harusnya. Kemudian yang terkait dengan materi dari PKM kewirausahaan ini semua sudah terimplementasi di WLS, harusnya sudah semua. Yang di semester lalu itu kasus-kasusnya yaitu lupa upload, kemudian namanya nggak masuk gitu ya. Ada yang mungkin ketuanya kesal mungkin gitu ya, nggak ada kontribusi, tapi nggak juga ditanya-tanyain gitu ya. Sudah itu namanya nggak dimasukin gitu ya. Sudah itu berikutnya nilai udah keluar, ternyata namanya nggak masuk gitu ya. Sampai datang ke dosen, kemudian ditelusuri, ternyata ya karena dia juga nggak komunikasi dengan ketuanya mangkal gitu ya, nggak dimasukin namanya gitu. Nah, itu perlu jangan sampai terjadi gitu ya, kemudian merepotkan nanti, sehingga Anda perlu koordinasi yang baik di kelompok Anda, jangan sampai keruputan satu sama lain. Jadwal untuk AS biasanya agak strict gitu, sehingga tanggal 2 Juli kalau udah masuk biasanya kita langsung koreksi, sehingga waktunya sangat mepet. Kalau nilai sudah keluar atau malah sampai divalidasi, kalau ada yang ketinggalan itu bakal sulit untuk dimasukkan lagi. Jadi jangan sampai itu terjadi. Untuk tim jangan sampai mangkal-mangkal saling gontok-gontokan gitu ya. Biasanya ada yang nggak aktif, ada yang aktif. Kalau yang aktif itu suka marah-marah gitu ya. Kemudian kalau yang nggak aktif itu nggak berperasaan gitu ya. Itu jangan sampai terjadi. Tim harus saling mendukung, dan pekerjaan akan mudah jika saling mendukung. Oke, baik, terima kasih. Kita selesai kuliah pada hari ini, dan mudah-mudahan Anda upload dengan baik semua proposal Anda, dan harapannya juga mudah-mudahan proposal yang terbaik yang Anda buat. Terima kasih.